Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Profesor Suprayatna Marsidin MPD. Yang saya hormati kawan-kawan semuanya dan teristimewa untuk kelompok yang tampil. Ada saya Mutia Hafizah dengan NIM 23151041. Untuk pekan ini pembahasan kelompok kami adalah filsafat ilmu pendidikan dan alirannya. Pertama, saya akan menjelaskan dulu berkaitan dengan pengertian filsafat. Filsafat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, dan juga dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philos artinya cinta atau suka, dan sophia artinya pengetahuan atau hikmah. Nah, sehingga arti filosofia ini menjadi cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Sedangkan dari segi praktis, filsafat dapat diartikan sebagai alam pikiran atau berpikir. Nah, berfilsafat berarti kita berpikir, namun tidak setiap berpikir merupakan filsafat. Berfilsafat harus berpikir secara mendalam dan bersungguh-sungguh terhadap objek yang dipikirkan. Begitu kata ahli Riza tahun 2000. Yang kedua, berkaitan dengan pengertian ilmu. Ada beberapa pengertian ilmu menurut para ahli. Yang pertama, menurut Marcis DKK tahun 2005, definisi ilmu, suatu pendekatan metodologis dan sistematik untuk memperoleh pengetahuan baru. Yang kedua, menurut ahli Sprintal DKK tahun 1991, ilmu sebagai suatu pengetahuan yang terorganisir dan sekumpulan teknik sistematik untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Nah, dapat saya simpulkan, ilmu merupakan pengetahuan yang bersifat sistematik dan tidak dapat dipisahkan dari metode ilmiah sebagai teknik untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Nah, ada beberapa syarat-syarat ilmu. Yang pertama, pengetahuan ilmiah bersifat sistematis, berarti aspek-aspek berbeda yang menjadi bagian dari suatu pengetahuan memiliki potensi untuk terkait satu dengan yang lain dalam konteks sebuah sistem. Kedua, pengetahuan itu bersifat kritis. Yang ketiga, pengetahuan bersifat metodis. Dan yang keempat, pengetahuan itu bersifat universal. Nah, yang ketiga, masuk tadi bab yang pertama, pengertian filsafat. Yang kedua, pengertian ilmu. Sekarang saya membahas tentang pengertian ilmu pendidikan. Nah, kita mulai dulu dari pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran dan pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan seseorang secara holistik, baik dari segi fisik, intelektual, emosional, maupun sosial. Pendidikan adalah ilmu tentang proses transformasi cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku dari generasi tua kepada generasi muda dalam suatu komunitas. Nah, ada beberapa tujuan ilmu pendidikan. Yang pertama, mendeskripsikan aktivitas mental dan perilaku manusia. Yang kedua, memahami aktivitas pendidikan. Yang ketiga, meramal aktivitas pendidikan. Yang keempat, mengendalikan aktivitas pendidikan. Yang kelima, memecahkan masalah-masalah pendidikan. Nah, sekarang kita masuk bagian keempat, yaitu pengertian filsafat ilmu pendidikan. Nah, maksud dari filsafat ilmu pendidikan adalah membahas aspek-aspek filosofis dalam ilmu pendidikan, mencakup pertimbangan tentang dasar-dasar teoritis dan filosofis dari pengetahuan dan praktik pendidikan. Fokus utamanya adalah pada pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mendasari ilmu pendidikan, seperti makna pendidikan, tujuan pendidikan, serta asumsi dan nilai-nilai yang mendasari teori dan metode pendidikan. Adapun pengertian filsafat pendidikan, filsafat pendidikan cabang dari filsafat pengetahuan secara epistemologis dan juga secara mendalam, spekulatif, dan komprehensif mempelajari tentang hakikat ilmu pendidikan.
Nah, ruang lingkup ilmu pendidikan, filsafat ilmu pendidikan, 1. Masalah-masalah metafisika atau eksistensi realitas yang berhubungan dengan keberadaan suatu ilmu. Yang kedua, masalah-masalah epistemologis atau metode pencapaian pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu. Yang ketiga, masalah-masalah etika atau moralitas yang berhubungan dengan aktivitas pencapaian ilmu. Yang keempat, masalah-masalah estetika atau keindahan berhubungan dengan ilmu. Nah, ada beberapa pendapat ahli, pendapat Lecce dan Early tahun 1992, ruang lingkup filsafat ilmu. Pertama, pengertian ilmu. 2, tujuan ilmu. Yang ketiga, masalah metodologi dalam kegiatan keilmuan. Yang keempat, penggolongan ilmu. Yang kelima, pengembangan teori, model, dan paradigma keilmuan. Yang kelima, ilmu dan kesejahteraan manusia. Yang keenam, aliran-aliran yang terdapat dalam. Baik, yang kelima, saya masuk kepada aliran-aliran dalam ilmu filsafat. Dalam filsafat ilmu pendidikan ada 6 aliran. Pertama, aliran esensialisme, perennialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, konstruktivisme, humanisme. Kita bahas satu-satu. Kita mulai dari pertama, aliran esensialisme. Nah, pendekatan ini menekankan pada materi inti atau esensial dalam pendidikan dengan keyakinan bahwa ada pengetahuan dan keterampilan dasar yang harus diajarkan kepada semua siswa. Tujuannya memastikan semua siswa memiliki pengetahuan dasar yang sama dan untuk pemahaman dan pengembangan lebih lanjut. Contoh, kurikulum dalam pelajaran ini lebih bersifat tetap dan terfokus pada pengajaran konsep-konsep yang dianggap penting dalam masyarakat. Yang kedua, aliran perennialisme. Tokohnya Mortimer Adler dari Amerika Serikat. Pendekatan ini menekankan studi terhadap karya-karya klasik dan ide-ide abadi sebagai inti dari pendidikan. Dengan keyakinan bahwa pemahaman konsep-konsep dasar dan nilai-nilai universal adalah kunci untuk memahami dunia. Tujuannya mendidik siswa dalam tradisi intelektual manusia yang telah terbukti nilainya sepanjang waktu. Contoh, pendidikan diarahkan kepada studi klasik, filsafat, sejarah, dan matematika. Yang ketiga, aliran progresivisme. Ini tokohnya John Dewey dari Amerika Serikat. Pendekatan ini mengutamakan pengalaman langsung dan aktif dalam proses belajar. Pendidikan dipandang sebagai proses dinamis yang harus merangsang minat dan kreativitas siswa. Tujuannya mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan adaptasi siswa terhadap perubahan dalam masyarakat. Contohnya pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, aliran rekonstruksionisme. Ini tokohnya Paulo Freire, Brazil. Pendekatan ini menekankan perubahan sosial melalui pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai alat untuk merubah dan membangun kembali masyarakat. Tujuannya memberdayakan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam perubahan sosial, meningkatkan kesadaran politik, dan mempromosikan keadilan sosial. Contohnya pendidikan untuk keadilan sosial. Yang kelima, aliran konstruktivisme. Menekankan peran aktif siswa dalam membangun pembangunan pengetahuan mereka sendiri. Pembelajaran bukan hanya tentang mentransfer informasi, tetapi juga untuk konstruksi pengetahuan melalui pengalaman dan refleksi. Tujuannya memfasilitasi siswa dalam membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan materi pelajaran dan lingkungan belajar. Contohnya pembelajaran berbasis masalah, proyek, dan kerja. Dan yang terakhir, aliran humanisme. Tokohnya Carl Rogers. Pendekatan ini menempatkan kepentingan dan perkembangan pribadi siswa sebagai fokus utama pendidikan. Pendidikan menekankan pengembangan potensi individual, pemahaman diri, dan nilai-nilai kemanusiaan. Tujuannya membantu siswa menjadi individu yang berpikir mandiri, kreatif, dan memiliki kesadaran moral. Contoh, pendidikan karakter dan pengembangan keterampilan interpersonal.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kami mohon tanggapan, saran, masukan, serta pertanyaan dari kawan-kawan rekan-rekan semua. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.